كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Terus hari kemarin ini masih ya. Kemarin kalimatnya fa'in wadi'a wahidatan minal mamlukataini harumatil ula hatta yuharriman hatta yahrumal ula hatta yuhramal ula. Kemarin ya, jika ada orang yang mensetubuhi satu daripada dua budak perempuannya, maka yang satu menjadi apa? Satu menjadi haram digabung persetubuhannya hatta yuhramal ula, sampai diharamkan budak yang pertama alladzi wudi'at yang telah disetubuhi bi tariqin minat turuqi allati tuzidul milka awil istiqaqa, dengan satu jalan dari jalan-jalan yang menghilangkan kepemilikan atau keberhakan. Contohnya kabaiha, seperti menjualnya. Jadi ada orang punya dua budak kemarin tuh, berarti waktu disetubuhin gak boleh apa itu? Gak boleh digabung. Nah, hilang itu keharaman bila sudah diapakan? Sudah dihilangkan kepemilikannya atau keberhakannya dengan cara apa? Dijual. Dan bukan diapain? Dijual. Berarti bukan lagi milik dua-duanya. Tuh begitu. Maka ini orang setelah dia menjual budak yang satu lagi, maka itu orang diperbolehkan untuk mensetubuhinya. Tuh begitu. Jadi gak boleh diapain? Gak boleh digabung. Kullan au ba'dan, dijualnya seluruhnya atau sebagiannya. Au kitabatiha kitabatan sahihatan, atau jadikan sebagai mukatab dengan perjanjian yang benar. Kan ada budak mubahad, ada budak mudabbar, ada budak mukatab. Budak mukatab kata tuannya, kalau engkau bisa membayar Rp1.000, maka engkau akan bebas dari perbudakan, sebut sebagai budak mukatab. Kalau perempuan mukatabah. Nah ini budak bisa bayar separuh, maka disebut sebagai budak muba'ab namanya. Ada lagi budak bar tuannya bilang, bila saya mati engkau bebas daripada perbudakan. Jadi ada budak mudabbar, ada budak muba'ab, ada budak mukatab. Nah tuannya tadi bilang, kalau engkau bisa bayar Rp1.000, engkau akan bebas dari perbudakan. Nah sejak itu maka hilanglah keharaman pada budak itu terhadap tuannya. Tuh. Kan tadi kalau punya dua budak perempuan, maka nggak boleh apa itu? Digabung pada waktu persetubuhannya. Tuh. Au tazwijiha, atau dinikahin. Kan hilang kalau dinikahin tuh. Ada orang beli budak perempuan, asalnya kan budak kayak apa? Kayak barang. Kemudian dinikahin sama tuannya. Nah berarti sudah hilang apa itu?
sudah hilang perbudakannya tuh, pemilikan sudah hilang dari tuannya tuh. Au hibatiha, atau sudah diapakan? Dihibahkan. Kullan au ba'dan, seluruhnya atau sebagiannya. Barang yang sudah dihibahkan haram untuk diambil lagi. Itu hukum agama begitu. Barang yang sudah dihibahkan haram untuk diapakan? Diambil lagi. Apalagi wakaf, haram diambil. Orang sekarang tanpa surat. Ini si bapak dengan seorang guru agama sudah wakafkan. Tapi kan orang dulu kan gak pakai apa? Gak pakai surat. Bicara, ada saksi, cukup gak? Cukup sudah. Karena orang dulu atas dasar saling percaya dan mereka luar biasa amanahnya, mereka luar biasa jujurnya, udah sampai hari ini nggak ada urusan namanya. Surat wakafnya nggak diterusin, legalitas secara hukum negara nggak ada sama sekali. Tapi udah ketahuan orang-orang sekampung tahu ini adalah wakaf dari orang tuanya. Anaknya gelap mata, anaknya ngeliat ini harga umpama di Jakarta ini sudah miliaran ini. Akhirnya itu wakaf diapain? Diambil lagi itu anak. Karena suratnya belum ada legalitas dari pemerintah tuh. Diambil, dijual. Gimana hukum anak yang ambil? Ada pernah bilang, ada seorang guru agama, dia ngomong, ada gimana saat begini? Dia bilang, udah biarin aja. Ada Allah Ta'ala, ada kematian. Tapi dia tahu, dia bilang, itu siapa sebagai apa? Sebagai wakaf. Ada orang begitu ya? Ada orang begitu? Ada orang yang begitu. Mengerikan sampai sekarang. Kalau orang dulu kan yang memberikan wakafnya jujur amanah. Juga guru agamanya juga jujur amanah. Jatuh ke anaknya ke bawah. Udah gelap dunia, udah gelap harta, udah. Hanya kebutuhannya, kelihatan harga miliaran, ketemu suratnya. Ketemu apa surat? Suratnya aslinya, sertifikatnya. Oh, udah dijual kan Pak. Udah jadi madrasah itu. Udah jadi majelis taklim, jadi madrasah, muridnya banyak, diambil, Allah, datang ke rumah, gimana? Kasih aja udah, kasih aja udah. Urusan dia bukan ente, apa siapa? Ya Allah, ada kematian nanti, ada Allah Ta'ala, lebih mengerikan hukum Allah. Dengar kabar sekarang, tapi susah semua, sengsara semua. Jadi yang bilang tuh, duit setan dimakan apa? Dimakan cinta. Sekarang gak kaya tuh orang yang jual harta wakaf, gak kaya karena sengsara miskin. Bilang tuh di dunia tuh di dunia Allah ada siksa nanti setelah kematian lebih dari itu. Ada punya orang tua, tanahnya diambil. Ada punya orang tua, tanahnya diambil di daerah sini sampai ke orang tua ini. Tanah itu dijual, orang tua ini ketawa. Karena apa yang udah ambil aja, yang banyak kan ambilnya, ambil aja. Allah, ente satu jengkal diambil, jangan lihat sejengkalnya kemana itu, ke dalamnya ke bawah tuh 7 lapis bumi. Allah, nanti Allah kalungin di orang itu, apa di itu orang lain jadi apa hari kiamat. Allah kalungin nanti, ambil sejengkal tanah tetangga, ente lebihin. Nanti ada suratnya, ada sertifikat, tapi itu bukan tanah ente, itu sejengkal yang diambil ke bawahnya, lihat. Allah mengerikan, dikira-kira Allah Ta'ala kali. Orang tua itu begitu ketawa, senyum. Kenapa yang ambil? Biar banyakan, ambil aja. Allah mengerikan. Banyak yang pesan teman-teman yang menerima wakaf, saya urus suratnya ke notaris, urus ke notaris. Jadi ada apanya? Legal secara hukum negara. Urus zaman sekarang orang udah gila, zaman sekarang orang tuh dengan lihat wakaf, nggak ngelihat macam-macam. Allah mengerikan zaman kita nih. Hanya ada majelis taklim, ada musala, ada masjid, nggak ada sholat apanya. Wakaf dari surat TKM, urus surat wakafnya, nanti musala dijual. Kejadian musala dijual. Sejak Jakarta, musala itu dijual. Allah mengerikan. Musala, kalau jadi musala, orang kampung tahu itu musala, dijual musala. Musala dijual. Wow, karena nggak ada apa itu. Sholat wakafnya, ini ahli warisnya gelap mata. Dijual untuk musala, musala dijual. Allah, dia bilang. Dan kan kita berumah sholat gimana ya? Udah kasih aja, kasih. Tidak tahu itu musala, tidak tahu itu wakaf, kasih aja pada Allah Ta'ala. Kasih. Sekarang miskin gembel. Orang masih hidup sekarang, tinggal ditanya sekarang.
tinggal ditanya bukan orangnya, gembel masih hidup sekarang. Nah, ada Allah nggak mati. Bapaknya boleh mati, Allah nggak apa? Allah nggak mati. Kita tahu, tapi Allah maha apa? Allah maha tahu. Ada pesan teman-teman yang terima wakaf tuh dari Pak Hibah, dan urus suratnya. Zaman sekarang orang tuh udah nggak amanah, sebagian udah nggak jujur. Teman-teman yang dirasa dia terima wakaf, dibilang urus suratnya notaris cepat-cepat. Aman, cepat ngurus. Aman tuh, cepat ngurus. Ambil, benar. Ambil. Siap, benar. Lagi dibuka dulu, tambah berapa begitu di sekarang? NJOP berapa begitu di? Mana? Boleh bisa 4-5 juta. Iya, bukan NJOP-nya. Iya, itu boleh. Seperti tadi ya, jadi hibah itu bila sudah dihibahkan itu mudah, maka sudah berarti hilang keharaman dari itu Tuhan kepada itu budak perempuannya. Jadi sekali lagi, barang yang dihibahkan itu tidak boleh diapakan, tidak boleh diambil. Ada kejadian menjadi aneh. Udah dihibahin barang diambil lagi itu. Nih, yang ngambil yang hibahin Allah, Nabi bilang bisa begitu. Yang ngambil barang orang yang apa? Yang menghibahkan, gitu kok. Allah, dihibahin barang, ambil lagi. Kata Ahmad kirim salam, mau ini orangnya yang mau ini mau ngambil, yang ambil semua dia bilang, ambil semua dia. Jadi hibahin tuh, wah luar biasa. Jadi itu nggak begitu ya. Jadi yang sudah dihibahkan nggak boleh main. Sahabat diambil. Masuklah. Mungkin masuklah ada kasut orang. Ada nih. Mau izin dari nanti diambil juga. Iya namanya orang sekarang. Udah gila ya. Karena makanya kalau siapa yang maling aja tuh masjid musola tanya, ada nggak kasut orangnya? Ada satu. Terus belum udah. Urus cepat-cepat, kalau enggak nanti ahli warisnya yang dari keturunan orang yang mewakafkannya gelap mata. Akhirnya diapain? Diambil, dijual. Ini udah ada yang sholat nih. Udah jelas udah sholatnya. Sholat, iya. Mukorabin atau mukorabin? Udah. Mukorabin udah ada tuh. Yang ngajaran bilang-bilang. Udah ada. Saudara-saudaranya yang sekarang amanah nanti akan datang orang lebih luar biasa kegilaan terhadap dunia. Biar kecil kan mukorabin 3 itu tetap musola. Orang juga tahu itu musola al-mukorabin dari dulu. Tiba-tiba nanti kalau ada wakafnya tiba-tiba ada ahli warisnya ada yang ngambil dijual nanti dikatakan mau jadi kos-kosan. Bukan musola lah, jadi kos-kosan. Ya, barokah. Jadi sudah dihibahkan tadi ya, maka sudah hilang kepemilikannya itu. Kullan au ba'dan, semua atau sebagiannya. Kenapa demikian? Illa jam'a bil wad'ihi naizin, karena tidak boleh digabung pada persetubuhan ketika itu. Bi khilafi ma la yuzilul milka, lain halnya dengan sesuatu yang tidak menghilangkan kepemilikan. Wala istihqaqat tamattu'i, juga tidak menghilangkan keberhakan untuk untuk menikmatinya itu budak. Contohnya apa? Karahnin, seperti digadai budaknya. Nanti kalau gadai barang atau ada orang yang menggadai barang ke ente, itu barang jangan diambil, tapi jangan dipakai. Ada temen nih gadain apa? Motor begitu, jangan diapain? Jangan dipakai. Karena itu hak orang yang menggadaikan itu, nggak boleh dipakai. Kecuali kita apa? Izin dengan begitu orang yang punya motor. Maafin nih, saya boleh nggak pakai barang motor Anda? Saya pengen pakai. Oh boleh, silahkan, nggak masalah tuh. Jadi bila ada orang yang menggadai barang kepada kita, contohnya motor ya, maka kita selaku orang yang terima barang gadai nggak boleh menggunakan itu motor. Jadi bukan hak kita, bukan. Di kampung masih berlaku tuh, gadaiin sawah. Sawahnya diapain? Digarap, nggak boleh, haram. Nggak boleh, kecuali yang punya itu sudah diberikan
Tahu, dia minta izin. Bapak Ibu, maafin, saya pengen garap ini tanah, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Baru kita apa? Kita garap. Orang tahu, ini kan orang pada ngomong, di kampung, gitu modelnya tuh. Jadi gadai tanah, sawah, langsung digarap oleh orang yang terima apa? Gadai tanah kampung udah haram. Sesuatu yang haram itu ke depannya itu membawa dampak. Apa dampaknya? Dari ibadah kita akan berkurang, hilang pada akhirnya. Itu dampaknya luar biasa. Jangan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang di luar nih, baju kita pakai baju, sarung, peci, kaos, celana dalam, dari sesuatu yang haram, Allah nggak terima sama yang kita. Itu yang baru apa? Di luar, apalagi yang udah apa? Udah masuk, berkurang ibadah, akhirnya apa? Hilang ibadah itu orang. Hilang aja, gak merasa. Atau gak hilang, atau gak berkurang, tapi pada akhirnya dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan pahala ibadah dia. Tahu gak itu? Ujub, riya, sum'ah, riba, hilang gak pahalanya tuh? Hilang semua. Jadi jangan deh, udah ya, pokoknya itu jangan diambil. Jangan diambil, dunia sebentar. Sakit mati gitu. Sehat sekarang deh, pulang sakit mati. Padahal Allah gitu, mengerikan, akhirat itu mengerikan. Penyambukan hati itu udah jangan deh, nggak tergiur dia udah. Dulu ada kiai ada ngadi, satu orang kiai Jakarta, ada orang pejabat bawain gue sedekah aja, tinggal ambil, sampai pulang ke pejabat, tinggal sentuh. Saya tanya, kiai, itu hadiah dari pejabat kiai? Ya betul. Aneh nggak bakal ambil. Terus kiai pun, ini duit juga tuh, pengen buat apa? Aneh nggak ambil, aneh simpan tuh ya, simpan nggak apa. Dibilang apa? Saya takut nanti saya makan, anak saya makan, ibadah saya kan berkurang, hilang. Itu rasain aja Pak. Makan sekali-kali satu perak yang haram, rasain aja udah. Rasain coba, baca Qurannya hilang, qobliyahnya hilang, ba'diyahnya hilang, duhanya hilang semua dari ibadah kita. Tadi yang rahamnya gadai. Kemudian wa ihram, wa riddatin murtad, riddah tuh. Ada orang niat di hatinya, ada orang ngomong, besok dia orang Kristen, nah udah ada tuh, udah kafir tuh orang. Besok kayak jadi orang Buddha, udah kafir tuh orang. Atau dia bilang ke orang lain, Kristen, gitu, bercanda. Ada orang bilang sama temannya, Buddha, kan gitu ya. Temannya kalau itu optos, selalu botak, panggil apa? Biksu sih dulu. Iseng tuh orang tuh. Atau pakai simbol-simbol agama lain, pakai peci, apa itu Natal loh. Tapi kalau Natal tuh pakai peci nih, kelas, pakai macam-macam atribut orang Islam. Atau orang udah kagak hukum kan. Pakai salib, kayak begitu. Jadi murtad itu menghilangkan tadi apa? Murtad tidak menghilangkan kepemilikan. Wahaidin dan haid. Naam, akan tetapi. Jadi kalau di kitab ada kalimat naam artinya bukan iya, tapi apa artinya? Akan tetapi. Lau malaka umman wa bintaha, apabila ada orang yang memiliki ibu dan anak perempuan itu daripada ibu. Jadi dibeli budaknya, ibunya juga budaknya, anak perempuannya. Jadi beli budak perempuan dua, yang satu ibu, yang satu anak perempuannya. Fawati'a ihdahuma, disetubuhin yang satu, harumatil ukhra mu'abbadan, yang satu lagi haram selama-lamanya. Jadi ada orang beli budak dua, yang satu ibu, yang satu anak perempuannya. Setubuhin nih si ibunya, maka anak perempuannya dihukumkan haram, tidak boleh disetubui selama-lamanya. Atau begitu hukum budak demikian beda ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.